Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. InsyaAllah yang akan kita baca adalah Adraru Hubbid Dunya, bahaya ketika hamba terlalu cinta kepada dunia. Penulis langsung menyebutkan sebuah riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri. Haddatsal Imamu Ahmad an Sufyan. Imam Ahmad menyampaikan sebuah berita dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Qala kana Isa bin Maryam yaqul, bahwa Isa bin Maryam pernah mengatakan, hubbud dunya aslu kulli khati'atin. Cinta dunia adalah asal dari semua bentuk kesalahan. Wal malu fiha da'un katsirun. Dan harta di dunia memiliki banyak sekali kandungan penyakit. Qalu, lalu mereka bertanya, wa ma dawa'uhu? Lalu apa dawa'uhu, obatnya? Qala la yaslamu minal fakhri wal khuyala. Orang tidak bisa lepas dari rasa sombong, wal khuyala, dan congkak disebabkan dunia. Qalu fa in salim, bagaimana kalau dia bisa lepas dari kondisi semacam ini? Qala, kata beliau, yushghiluhu islahuhu an dzikrillah. Minimal, kalaupun dia tidak sombong dengan dunia, tidak congkak dengan dunia, ketika dia berusaha untuk memperbaiki urusan dunianya, itu akan melalaikan dia dari zikrullah, melalaikan dia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di sini di footnote, statusnya dhaif, tidak punya sanad yang ma'ruf. Demikian keterangan dalam Majmu' al-Fatawa. Wa qala fil Fatawa al-Misriyah, dan disebutkan dalam al-Fatawa al-Misriyah Syekhul Islam, laisa huwa haditsan. Ini bukan hadis, namun ma'ruf dari Jundub wa yudhkar anil Masih, dan disebutkan ini berasal dari nasihat Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa muwafiqun lima dzakara al-muallif hafizahullah, dan ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Al-Iraqi dalam takhrij Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari jalur riwayat Al-Hasan, Hasan Al-Basri secara mursal, berarti terputus sampai sahabat. Dan disebutkan dalam syarah Alfiyah, imma min kalami Malik bin Dinar, ada kemungkinan ini adalah ucapan Malik bin Dinar, atau diriwayatkan dari pernyataan Nabi Isa, wala aslalahu min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada landasannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min marasilil Hasan Al-Basri, kecuali dari mursalnya Hasan Al-Basri, dan mursalnya Hasan indahum shibhurri, dan mursalnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyampaikan hadis tanpa sanad, dan bagi para ulama, Hasan Al-Basri ketika menyampaikan hadis tanpa sanad dianggap seperti angin lalu, shibhurri, seperti angin lalu. Demikian keterangan yang disampaikan oleh penulis syarah Alfiyah. Baik, artinya ada kemungkinan ini adalah berita Israiliyat. Namun secara prinsip apa yang disebutkan dalam nasihat ini sesuatu yang benar, bahwa orang ketika sibuk dengan urusan dunia itu akan membuat dia lalai dari urusan akhirat. Kita coba lanjutkan keterangan dari penulis. Cinta dunia, walladzi ammara an-nara bi ahliha. Itulah orang yang mencintai dunia adalah orang yang membesarkan api bi ahliha, berikut bersama penghuninya.
Sedangkan zuhud terhadap dunia huwallazi amaral jannah. Kalau di sini an-nar berarti neraka, nah, lawannya surga ya. Dialah yang memakmurkan neraka berikut para penghuninya. Sedangkan zuhud terhadap dunia itulah yang memakmurkan surga dan berikut para penghuninya. Mabuk karena cinta dunia, a'dhamu minas sakari bil khamri. Lebih besar, lebih kuat pengaruhnya dibandingkan mabuk karena khamr. Fasahibuhu la yafiku illa fi dhalamatil lahdi. Orang kalau sudah mabuk dunia, dia tidak akan pernah sadar sampai dia dimasukkan dalam gelapnya liang lahat. Qala Yahya bin Mu'adz, kata Yahya bin Mu'adz, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia itu khamrnya setan. Siapa yang mabuk ketika di dunia, maka dia tidak akan bisa sadar illa fi askaril mauta nadiman bainal khasirin, kecuali ketika sudah datang pasukan kematian dalam keadaan dia menyesal di kalangan orang-orang yang rugi. Dan demikianlah realitanya. Seorang hamba ketika dia mabuk dunia, yang terjadi adalah dia tidak akan pernah berhenti sampai mati. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalithahuma." Kalau manusia itu diberi oleh Allah 2 lembah isinya emas, dia akan cari yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya Bani Adam kecuali tanah, alias dia mati. Wa aqallu ma fiha annahu yulha an hubbillahi wa dzikrihi. Minimalnya ketika dia mencintai dunia, itu akan membuat dia lalai untuk mencintai Allah dan mengingat Allah. Wa man alhahu maluhu fahuwa minal khasirin. Dan siapa yang dilalaikan oleh hartanya, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Wa idza lahal qalbu an dzikrillah. Dan ketika orang itu lalai dari zikrullah, sakanahu syaitan, maka hatinya akan diisi oleh setan. Hatinya akan dihuni oleh setan. Wa sarafahu haitsu arad. Dan hatinya akan dikendalikan oleh setan sesuai yang dikehendaki oleh setan. Wa min fiqhihi fi syarri annahu yurdihi bi ba'di a'malil khairi liyurihi annahu yaf'alul khaira. Dan bagian dari pengetahuan dirinya terhadap keburukan adalah di antara cara setan untuk menggoda manusia agar dia terjebak dalam keburukan, annahu yurdihi bi ba'di a'malil khair. Dia diajak untuk melakukan amal-amal kebaikan, dikasih motivasi, rajin beramal, banyak bersosial, liyuriyahu annahu yaf'alul khair, untuk ditampakkan kepadanya kalau sebenarnya dia sedang berbuat baik. Kamu nanti kalau kaya akan seperti ini, kalau kamu sukses akan seperti ini, seperti ini. Akhirnya dimotivasi dengan kau semangat mencari dunia, kau nanti bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga dia merasa bahwasanya dia sedang berbuat kebaikan, padahal aslinya dia sedang terjerumus ke dalam perbuatan yang menakutkan karena dia sedang dikendalikan oleh setan. Selanjutnya, wa yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ma asbaha ahadun fid dunya illa dhaifun wa maluhu 'ariyah fad-dhaifu murtahilun wal 'ariyatu mu'adda. Tidak ada satupun dunia yang menyertai seseorang selain tamu dan harta yang dipinjamkan dan harta pinjaman. Fad-dhaifu murtahil, tamu akan meninggalkan tempat. Wal 'ariyatu mu'addat, sedangkan barang pinjaman akan dikembalikan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Yang dimaksud dari pernyataan Ibnu Mas'ud di sini radhiyallahu anhu adalah bahwa ketika dia hidup di dunia, siapapun di sekitarnya pasti akan meninggalkannya. Termasuk harta yang dia miliki. Itu adalah pinjaman dan nanti akan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kemudian di sini ada footnote.
Wa fi dzalika qil, berkaitan dengan hal ini ada sebuah ungkapan. Wa mal malu wal ahlun illa wada'i'u. Harta dan keluarga hakikatnya hanyalah titipan. Wala budda yauman an turaddal wada'i. Dan pasti yang namanya titipan akan dikembalikan. Qalu, mereka mengatakan, wa inna ma kana hubbud dunya ra'sal khataya wa mufsidan lid-dini min wujuhin. Kenapa cinta dunia itu menjadi sumber kesalahan dan bisa merusak agama seseorang? Ada beberapa penjelasan. Yang pertama, mencintai dunia akan menyebabkan orang itu terlalu memuliakan dunia. Padahal dunia itu haqiratun indallah, terhina di hadapan Allah. Wa min akbariz dzunubi ta'dhimu ma haqqarallah. Dan termasuk di antara dosa besar adalah memuliakan apa yang dihinakan oleh Allah. Allah menghinakannya, tapi dia memuliakannya. Itu masuk kategori perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat dunia. Allah membencinya. Wa abghadaha, dan Allah memurkainya. Illa ma kana lahu fiha, kecuali kegiatan dunia yang ditujukan untuk Allah. Wa man ahabba ma la'anahu Allah wa ma qatahu wa abghadahu faqad ta'arrada lil fitnah wa maqtihi wa ghadabi. Maka siapa yang mencintai apa yang telah dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam fitnah dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, annahu idza ahabbaha, bahwa orang ketika mencintai dunia, sayyaraha ghayatahu, maka itu akan menjadikan dunia sebagai puncak harapannya. Wa tawassala ilaiha bil a'mal, dan dia akan berusaha untuk melakukan berbagai macam kegiatan agar dia bisa mendapatkan dunia allati ja'alaha Allah wasail ilaihi wa ila daril akhirah, yang Allah jadikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah dan sarana akhirat dan negeri akhirat. Jadi orang yang cinta dunia akan melakukan berbagai macam aktivitas dalam rangka mewujudkan harapannya mendapatkan dunia, padahal seharusnya aktivitas itu bisa dipakai untuk mendapatkan dan menggapai negeri akhirat. Faqsul amri wa qalbul hikmah fahahuna amran. Kebalikannya adalah hati yang penuh hikmah. Dia akan jadikan sarana untuk mendapatkan akhirat, fokus untuk akhirat. Fahahuna amran, maka di sini ada dua hal. Fa'aqasal amru wa qallabal hikmah, maka keadaannya akan terbalik dan hikmah akan menjadi terbalik. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama adalah ja'lul wasilati ghayatan, wa tsani at-tawassul bi'amalil akhirah ila dunya. Sehingga yang terjadi, dia jadikan sarana itu sebagai tujuan, dan yang kedua, dia akan gunakan amal akhirat untuk menggapai dunia. Wa hadza syarrun ma'kusun min kulli wajhin, dan ini hal kebalik yang sangat buruk dari segala sisi. Wa qalbun mangkusun ghayatal intikas, dan betapa hatinya betul-betul terjungkir. Wa hadza huwa alladhi intabaqa alaihi hadzwal qudzati bil qudzah, dan ini tepat seperti yang dinyatakan oleh Nabi SAW, sama sebagaimana jengkal kanan dan jengkal kiri, artinya persis niru orang Yahudi. Baik, jadi yang dimaksud ketiga di sini, beliau tidak menjelaskan seperti ini. Jadi kita sepakat dunia adalah sarana untuk menggapai akhirat.
dunia adalah sarana untuk menggapai akhirat. Udah? Apa yang terjadi ketika dunia jadi tujuan? Dunia jadi tujuan utama. Ketika dunia jadi tujuan utama, maka yang terjadi adalah yang pertama, sarana dijadikan tujuan. Dunia itu sarana untuk menggapai akhirat. Kok bisa, Pak? Nah, Anda diberi waktu oleh Allah di dunia untuk beramal agar punya bekal besok di akhirat. Maka dunia adalah sarana untuk menggapai akhirat. Tapi apa yang terjadi ketika dunia jadi tujuan utama? Berarti di situ adalah sarana dijadikan tujuan. Padahal dia cuma sarana. Yang kedua, akhirat atau kegiatan akhirat, amal akhirat dijadikan sarana untuk menggapai dunia. Amal akhirat dijadikan sarana untuk menggapai dunia. Apa kira-kira yang terjadi? Betul-betul ini adalah kebalik. Ini sikap terjungkir. Ini adalah sikap terjungkir. Dan ini karakter Yahudi. Karakter Yahudi seperti ini. Karena itu, jika Muslim meniru Yahudi, maka kondisinya seperti itu. Sekarang kita lihat ayat yang menjelaskan karakter Yahudi tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan aneka perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan penuhi, akan kami berikan balasan amal mereka fiha, di dunia. La yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi, sehingga kenikmatannya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah manusia di mana tidak mendapatkan jatah besok di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan terhapus amal-amal yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah apa yang telah mereka kerjakan. Baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan posisi dunia yang dicintai oleh hamba, dan kemudian itu jadi tujuan utama sampai dia beramal demi dunia, maka Allah akan berikan balasannya ketika di dunia, tapi besok di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Nah, ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad atau Tabrani dari Shaddad bin Aus secara marfu. Di situ dinyatakan syiraru hadhil ummah, di antara umat, bagian umat ini yang paling buruk, ala sunanil ladzina khalau min ahlil kitab, yaitu mereka yang mengikuti kebiasaan ahli kitab di masa silam. Hadzwal qudzati bil qudza, persis seperti qudzah bil qudza. Al qudza bil qudza, seperti jengkal kanan dan jengkal kiri. Sehingga dia sama persis sebagaimana layaknya jengkal kanan dan jengkal kiri. Qala Al-Haythami dalam Al-Majma' wa rijaluhu mukhtalafun fihi, mengenai perawinya diperselisihkan. Atau di sini al-qudza maknanya adalah rishus sahmi, seperti seperti bulu yang ada di as-saham, bulu yang ada di panah. Bulu di panah. Nah, ini ada anak panah ya. Nah, di sini ada bulu. Ada bulu. Nah, ini qudza. Hadzwal qudzati bil qudza,
seperti bulu kanan yang ada di anak panah sama persis dengan bulu kiri. Sehingga dia meniru Yahudi sama persis, sampai karakter dalamnya seperti itu. Nah, itulah kondisi orang yang ketika dia menjadikan amal akhirat untuk kepentingan dunia. Dan banyak kita jumpai demikian di masyarakat kita. Rajin puasa agar bisa sukses karirnya, rajin tahajud biar rezekinya lancar, rajin sholat duha biar utangnya cepat lunas, rajin ini, rajin ini. Tidak jauh beda kalau kamu pengen sesuatu, udah kamu datangi, kemudian sentuhkan tanganmu, sholawatin saja. Baca sholawat di situ. Jadi dikesankan dia seperti beramal, tapi hakikatnya dia itu sebenarnya sedang dipengaruhi oleh setan. Dia beramal tapi untuk kepentingan dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia berikut perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka akan kami penuhi amal mereka di dunia sementara mereka tidak dikurangi. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Besok di akhirat mereka tidak punya balasan kecuali neraka. Waliyadzubillah. Baik. Wal ahaditsu katsiratun, dan hadis tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fi tsalatsatil ladzina hum awwalu man tasa'ara bihimun nar. Seperti di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang 3 orang yang pertama kali neraka itu dinyalakan. Nabi SAW menyebutkan neraka dinyalakan karena 3 orang. Yang pertama adalah Al-Ghazi, orang yang berperang. Tapi tujuannya apa? Biar dia dikatakan sebagai pemberani, biar dikatakan sebagai pahlawan. Dan dia sudah mendapatkan predikat itu. Begitu dia mati, banyak orang menyebut dia sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Yang kedua, al-mutasaddiq, orang yang sedekah. Biar dikatakan sebagai orang yang dermawan, yang royal. Yang ketiga, al-qari, orang yang pandai agama. Biar dikatakan sebagai orang hebat dalam beragama. Orang yang orang yang pintar beragama, sebagai seorang qari yang rajin baca Quran dan seterusnya. Alladzina aradu bidzalika dunya, yang semuanya menghendaki balasan dunia, wan nasiba wa huwa fi muslimin, dan harapan dari dunia. Dan hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat Muslim dalam bab al-jihad. Baik. Dan ini menunjukkan bahwa bisa saja seorang hamba menghendaki kehidupan dunia di saat dia melakukan amal akhirat. Kalau coba kita baca hadis itu. Innaka jari. Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili besok di hari kiamat, rajulun ustushhida, pertama orang yang mati syahid, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya nikmat-nikmatnya, dan orang itu mengakuinya. Qala, bukankah aku telah memberikan ini kepadamu? Dia mengakui, betul ya Allah, betul. Sehingga orang ini bukan orang kufur nikmat. Dia mengakui itu pemberian Allah. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, fama amilta fiha? Lalu amal apa yang kau lakukan dengan semua nikmat itu? Qala, lalu orang ini mengatakan, qataltu fika, aku berperang karenamu ya Allah, hatta ustushhidtu, sampai aku mati syahid.
Begitu dia menjawab demikian, qala, Allah berfirman, kadzabta, kau bohong. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tapi kau berperang agar orang menyebutmu jari'un, sebagai sang pemberani. Wa qad qil, dan gelar itu sudah diberikan. Gelar itu sudah diberikan. Masya Allah. Coba bayangin, orang ini mengejar gelar kehormatan pasca kematian, sehingga dalam hatinya saat dia berperang ada perasaan di hatinya, nanti kalau aku mati dianggap pejuang, dianggap pahlawan, dianggap orang yang mati syahid, namaku harum di masyarakat ketika aku mati. Dan betul, masyarakat memuji dia pasca dia mati. Subhanallah. Ada orang yang tidak ikhlas sampai nembus batas, sehingga dia ingin mendapatkan pujian pasca kematian. Padahal dia mati syahid. Dia mati di medan jihad dan mengaku mati syahid, lalu dipuji oleh masyarakat sebagai manusia yang mati syahid. Wa qad qil, dan kau sudah mendapatkan pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas mukanya sampai kemudian dia dilempar ke neraka. Ini manusia yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma. Ada orang yang belajar ilmu agama. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan kepada masyarakat. Wa qara'al Qur'an, dan dia rajin baca Quran. Orang yang dekat dengan agama. Semua ciri sebagai seorang ustadz melekat pada dirinya. Dia belajar agama, Al-Quran dekat dengan dia, dan dia mengajarkan kepada masyarakat. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka didatangkan di hadapan Allah, kemudian Allah menyebutkan aneka nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengakuinya. Bukankah aku dulu telah memberikan kepadamu nikmat A, nikmat B, nikmat C? Dia mengakui. Betul ya Allah. Dia bukan orang yang kufur nikmat. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman, fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Qala, orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu, lalu aku ajarkan kepada masyarakat, dan aku membaca Al-Quran. Semua itu karenamu ya Allah. Qala, dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala, kau belajar ilmu tujuannya adalah agar kau menyandang gelar alim, dianggap sebagai orang berilmu, orang yang pandai beragama, disebut sebagai alim. Wa qara'tal Qur'ana, dan kau rajin baca Quran, liyuqala huwa qari, agar kau mendapatkan gelar sebagai qari. Faqad qil, dan masyarakat sudah mengatakan itu. Kau sudah mendapatkan gelar itu, kau sudah mendapatkan pujian-pujian itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas mukanya sampai kemudian dia dilemparkan di neraka. Orang ini mungkin ketika hidup di dunia tidak dicurigai sebagai manusia jahat, sehingga mungkin masyarakat tidak sampai punya suudzon kalau dia akan dilemparkan ke neraka dan diseret seperti ini keadaannya. Karena dia orang yang dekat agama, yang dipelajari betul-betul ilmu, bukan ngarang ya. Bukan asal-asalan, tapi ilmu. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi, ada orang yang diberi kelonggaran harta, fa'atahu min asnafil mali kullihi, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya aneka ragam harta. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa, kemudian Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Qala, lalu Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Qala, orang ini mengatakan, ma taraktu min sabilin
tuhibbu an tunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Setiap kali ada kegiatan keagamaan di mana engkau ya Allah mencintai agar aku dan hambamu berinfak untuk kegiatan itu, illa anfaqtu fiha laka, kecuali aku terlibat menginfakkan hartamu dan semua itu demi engkau ya Allah. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Walakinnaka fa'alta, kau lakukan itu liyuqal, agar orang memberikan gelar kepadamu, huwa jawad, orang ini pemurah, orang ini dermawan. Faqad qil, dan kau sudah mendapatkan pujian itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan untuk diseret di atas mukanya, lalu dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Mungkin kita salah satu di antaranya. Waliyadzubillah. Maka hadis ini mengajarkan tentang bagaimana beratnya ikhlas. Amal orang-orang yang tadi kita sebutkan itu amal-amal besar. Jihad fisabilillah, menjadi pengajar bagi umat, pengajar ilmu agama, orang yang dermawan sehingga dia banyak menjadi donatur aneka kegiatan sosial. Dan tiga ini yang paling dibutuhkan dalam kegiatan dakwah. Pertama, orang yang siap berkorban jiwa dan raganya untuk kegiatan sosial. Yang kedua, orang yang dia belajar agama dan mengajarkan kepada masyarakat, para guru-guru agama. Yang ketiga, orang yang berkorban dengan hartanya, orang yang dermawan dengan hartanya. Baik. Dan dakwah ketika ada tiga orang ini akan jalan dengan baik. Tapi subhanallah, peluang tidak ikhlas membuat amal orang ini tidak diterima oleh Allah, bahkan dia dicampakkan ke neraka dengan diseret di atas mukanya. Waliyadzubillah. Nah, selanjutnya, fandur mahabbatad dunya, maka coba perhatikanlah bagaimana mencintai dunia. Fa idza haramat haula'i min ajrin wa afsadat alaihim amalahum, itu menyebabkan dia tidak mendapatkan pahala dan amalnya dihapus oleh Allah, tidak berlaku. Bahkan cinta dunia menyebabkan mereka menjadi manusia yang pertama kali dimasukkan ke neraka. Dan yang dimaksud cinta dunia ini adalah dia mendapatkan nama yang harum, pujian dari masyarakat ketika di dunia. Cinta dunia bisa bentuknya dia mendapatkan pujian dari masyarakat ketika dia di dunia. Selanjutnya, dampak berikutnya yang keempat, anna mahabbataha tata'arradu bainal abdi wa baina fi'li ma ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah biishtighalihi anhu bimahbubihi. Mencintai dunia akan menjadi penghalang bagi sang hamba untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat di akhirat. Bahasa lainnya, dia jadi malas untuk ibadah, malas untuk berbuat taat, karena dia sibuk dengan apa yang dia cintai. Wan nasu hahuna maratib, dan dalam hal ini manusia itu ada banyak tingkatan. Pertama, ada di antara mereka yang sibuk dengan apa yang dia cintai sehingga dia tidak mau beriman. Dia tidak mau beriman dan tidak mau menjalankan syariat Allah. Ini yang paling parah. Sehingga sampai dia murtad gara-gara kepentingan dunia. Ada juga yang dia bertahan dalam agama kekufuran karena masalah dunia. Demikian pula dia tidak mau menjalankan syariat. Wa minhum man yushghiluhu hubbuha an katsirin minal wajibat. Ada juga yang dia mukmin tapi cintanya dia kepada dunia menyebabkan dia terlalaikan untuk melakukan banyak kewajiban. Menyebabkan dia terlalaikan untuk melakukan banyak kewajiban. Wa minhum man yushghiluhu an wajibin yu'aridu tahsilaha wa in qama bi ghairihi. Ya. Dan ada juga yang menyebabkan dia terlalaikan dari amal wajib dan dia tidak bersungguh-sungguh, terhalangi untuk mewujudkan dunia. Ada juga
dia terlalaikan dari hal yang wajib, tepat waktu yang seharusnya itu dilakukan. Sholatnya jadi tertunda gara-gara urusan dunia. Sehingga dia menyia-nyiakan waktunya dan termasuk mewujudkan amal wajib sesuai dengan haknya. Ada juga yang cinta dunia menyebabkan ubudiyah hatinya menjadi berkurang, sehingga mungkin dia melakukan amal wajib tapi pikirannya pikiran dunia, sehingga kosong dari berzikir kepada Allah inda adaihi, ketika melaksanakan kewajiban. Dia tidak berusaha untuk khusyuk karena pikirannya pikiran dunia. Fayu'addihi zahiran la batina, maka dia hanya melaksanakan yang wajib lahiriah tapi batinnya kosong. Wa aina hadza min usyaqid dunya wa muhibbiha. Dan seperti inilah kondisi yang bisa kita lihat terhadap orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Hadza min anzarihim wa aqalli darajatihim hubbuha ayyushghila an sa'adatil abdi wa huwa tafrighul qalbi li hubbillah. Dan bahkan boleh kita sebut yang paling ringan derajat cintanya kepada dunia menyebabkan dia sibuk untuk menggapai sesuatu yang menjadi sumber kebahagiaan hamba, yaitu mencintai Allah. Sudahlah, boleh kita sebut cinta dunia yang paling ringan itu menyebabkan orang jadi tidak sibuk dengan zikrullah, sehingga lisannya tidak zikrullah. Demikian pula kalau dia berzikir namun hati dan lisannya tidak kompak, sehingga lisannya mungkin dermimil zikir tapi batinnya mikir dunia. Wa jama'a lisanahu wa qalbahu ala rabbih. Padahal orang kalau ingin bisa mendapatkan kebahagiaan, dia bisa gabungkan dengan kompak antara lisan dan hatinya untuk mengingat Allah Ta'ala. Fa'ishkuha wa mahabbatuha tadurru bil akhirah wala budda. Sehingga cintanya dia kepada dunia akan membahayakan nasib dia di akhirat, wala budda, dan itu pasti. Sebagaimana cintanya dia kepada akhirat terkadang bisa menggeser aktivitas dunianya. Maka orang misalnya dia bertahan untuk komitmen dengan aturan Allah karena dia tahu ini akan ada konsekuensinya di akhirat. Bisa jadi dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Bisa jadi dia tidak punya komunitas, dianggap sebagai orang yang sok suci, orang yang radikal atau bibit radikal. Akhirnya dia gak kuat dengan semua celaan itu, terus dia tinggalkan, kembali kepada aneka maksiat yang dia lakukan. Wallahu alam. Yang kelima, khamisan, yang kelima, bahwa mencintai dunia akan menjadikan harapan terbesar hamba adalah dunia. Disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Siapa yang akhirat menjadi harapan terbesarnya, siapa yang obsesinya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah jadikan rasa cukup, ghinahu, rasa cukup yang ada pada dirinya, fi qalbihi, tertanam di hatinya. Wa jama'alahu syamlah, Allah akan mudahkan urusannya, sehingga dimanapun dia ada tidak menimbulkan masalah. Dia tidak punya musuh, adanya adalah kawan bukan lawan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dalam kondisi terhina. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya. Kalau ini tadi kan akhirat jadi cita-cita terbesarnya, balasannya ada 3. Allah jadikan hatinya hati yang kaya, Allah mudahkan urusannya, dan dunia datang kepadanya dengan terhina. Sementara siapa yang dunia menjadi cita-cita terbesarnya, Allah akan jadikan rasa fakirnya ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya, dan dia tidak mendapatkan dunia illa ma qudiralah,
selain apa yang ditetapkan untuknya. Masya Allah. Baik, dan ngatur ini susah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih riwayat Tirmidzi, Al-Mundhiri menyebutkan riwayat Tirmidzi dari Yazid Ar-Raqashi, dan hadis ini dinilai oleh Al-Busiri, dinilai sanadnya sahih, rijalnya thiqat. Wallahu alam. Dan cukup ma'ruf hadis ini, disinggung oleh para ulama berkaitan dengan peringatan agar orang bisa mengendalikan batinnya ketika berinteraksi dengan dunia. Selanjutnya yang keenam, bahwa orang yang mencintai dunia asyaddan nasi adzaban biha, maka dia nanti akan paling sakit disebabkan karena dunia. Kenapa? Wa huwa mu'adzabun fi daurihi ats-tsalats. Karena dia akan dihukum di 3 fase. Pertama, dia akan dihukum ketika di dunia. Capek untuk mencarinya, munaza'atu ahliha, bahkan kadang dia harus sengketa dengan penduduk yang lain, dengan masyarakat yang lain. Sehingga dia, coba Anda lihat ya, hampir semua berita berkaitan dengan sengketa, apa latar belakangnya? Dunia. Dari sekian banyak perang yang terjadi di masyarakat kita, baik perang lokal seperti di tanah air, antara satu partai dengan partai yang lain, antara satu caleg dengan caleg yang lain, bahkan antara rakyat dengan pemerintahannya, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah tingkat kabupaten. Seperti yang Anda lihat dalam berita. Apa sih yang mereka perebutkan? Dunia. Jadi saat di dunia, penulis menyebutkan orang yang begitu cinta kepada dunia, sangat cinta dunia, dia akan dihukum oleh Allah di 3 fase. Fase pertama, dia dihukum ketika di dunia. Bentuknya gimana? Dia capek dan lelah mencari dunia. Sehingga ada yang sampai ke pengadilan, berantem di pengadilan, ada yang A, ada yang B, semua urusan dunia. Di mana-mana dia punya musuh. Ya, walaupun kadang karena kepentingan politik tidak ada lawan abadi, sebagaimana tidak ada kawan abadi. Tapi capek hati orang seperti ini. Capek. Yang kedua, wa fi daril barzakh, di negeri barzakh, yaitu di alam kuburan, bifawatiha wal hasrati alaiha, dia merasa menyesal karena ternyata dia kehilangan banyak kesempatan sebab terlalu sibuk dengan tadi gesekan-gesekan dengan masyarakat hanya gara-gara urusan dunia. Wa kaunihi qad ja'ala bainahu wa baina mahbubihi ala wajhin la yarju istima'ahu bihi abada wa lam yahsul lahu hunaka mahbubun yu'awwiduhu anhu fahadha ashaddun nasi 'adzaban fi qabrihi. Dan keberadaannya dengan yaitu alam kubur ini telah menjadikan dia mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan, karena ini menjadi penghalang dia untuk menikmati dunia. Begitu dia mati, kan sudah berakhir. Dia sudah gak bisa lagi menikmati dunianya. Sebaliknya ketika di kuburan, dia gak dapat apa-apa. Gak ada penggantinya. Dia tidak mendapatkan pengganti darinya. Sudah? Jadi di fase yang kedua, orang akan mendapatkan hukuman ketika terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua adalah dia akan berpisah dengan itu. Tapi dia tidak mendapatkan penggantinya ketika di akhirat, ketika di alam kubur. Yang selama ini dia kumpulkan, bahkan sampai harus sengketa dengan orang, berantem dengan orang. Setelah itu dia dapat, dia tinggalkan. Dia tinggalin itu. Setelah dia tinggalin, ternyata gak ada gantinya pada saat dia di alam barzakh.
fahadha asyaddun nasi adzaban fi qabri. Maka inilah orang yang paling berat hukumannya ketika di kuburan. Ya'malul ham wal hazan wal gham wal hasra fi ruhihi ma ta'malu ad-didan wa hawamul ardi fi jismihi. Maka dia diliputi dengan kebingungan, kesedihan, gundah gulana dan kerugian fi ruhihi, di arwahnya, sehingga arwahnya penuh dengan kebingungan, sebagaimana cacing yang menggerogoti badannya. Wal maksudnya adalah bahwasanya dengan mencintai dunia maka dia akan diazab di kuburannya, dan nanti dia akan diazab pada saat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fase yang ketiga, dia akan mendapatkan hukuman ketika dia ketemu Allah besok di yaumil qiyamah. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua dunia yang sudah dia kumpulkan. Sebab karakter dunia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, awwaluhu ana'un wa akhiruhu fana'un, fi hillihi hisabun wa fi haramihi azabun. Dunia awal mula digapai dengan capek, ujungnya fana, yang halal ada hisab, yang haram diazab. Allah Ta'ala berfirman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu jangan merasa terheran dengan harta dan anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil ahayatid dunya. Allah hendak menghukum mereka ketika hidup di dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Di mana mereka membuat capek jiwa mereka, wa hum kafirun, pada posisi mereka kafir. Ini seperti Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 55. Jadi kau jangan lihat mereka kaya. Mereka kaya tapi capek. Capek pikiran, capek perasaan. Gesekan dengan ini, gesekan dengan ini. Taib. Anda bisa lihat keadaan masyarakat kalau sudah berurusan dengan pajak. Sehingga dia ketika sudah mendekati waktunya laporan pajak. Bulan apa itu, Pak? Saya kurang hafal ya. Anggaplah misalnya di bulan apa biasanya? Bulan September misalnya. Udah? Bulan September. Kira-kira mulai persiapannya bulan apa? Oh, bulan Agustus sekarang itu dia sudah mulai persiapan. Bahkan sebelumnya Juli itu sudah menyiapkan. Nah, Agustus siapkan, September sudah siap. Baik. Ketika September mungkin dia deg-degan, jangan-jangan nanti diaudit, jangan-jangan tetap nggak diterima laporan ini, lalu dia nanti akan diaudit, didatangi dan seterusnya. Ketakutan. Akhirnya orang kaya menyimpan kekayaan tidak dilakukan dengan cara bahagia, tapi dia simpan kekayaan dengan penuh ketakutan. Baik. Setelah itu dia berjalan, beraktivitas lagi, mendekati laporan pajak, maka dia ketakutan lagi. Terus berulang seperti itu. Sehingga selama 12 bulan, dalam waktu 1 tahun, ada masa di mana dia akan menghadapi ketakutan. September mulai dilaporkan, nanti akan diaudit bulan Oktober. Dah? September, Oktober, November, deg-degan dia. Gak nyaman. Mulai Juli dia sudah persiapan. Agustus, September pelaporan. Oktober, November mungkin dia harus menghadapi tantangan. Jadi kayak gitu terus berputar. Belum lagi gesekan dia dengan sesama rekan bisnisnya, dengan A, dengan B, dan seterusnya. Qala ba'dus salaf. Sebagian ulama salaf menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, yu'adzibuhum bijam'iha. Allah azab manusia, Allah hukum manusia dengan dia sibuk ngumpulin dunia. Wa tazhaqa anfusuhum bihubbiha. Dan jiwanya capek karena mencintai dunia. Wa hum kafirun. Sementara dia kafir biman'i haqqillahi fiha.
dengan dia tidak menunaikan hak Allah di sana. Masya Allah. Baik, betapa bahayanya orang semacam ini ya. Sehingga ngumpulin dunia itu dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 55, disebut oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang capek. Kok bisa Pak? Realitanya demikian. Coba lihat bagaimana gesekan yang terjadi disebabkan karena orang itu kerja. Makanya ketika seseorang kerja di bidang yang mubah, halal, dan tidak ada banyak masalah, bersyukurlah. Saya dapat cerita di sebuah instansi pemerintah yang mungkin boleh kita sebut instansi yang sangat basah. Tapi suasana kerja di sana nggak sehat. Dia bilang, kita itu dipenuhi saling curiga. Sehingga bawahan curiga ke atasan, atasan kadang curiga ke bawahan. Akhirnya suasana kerjanya suasana curiga. Sangat tidak nyaman. Rentang gesekan, ada dikit apa masalah, rentang gak cocok. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hukuman di tengah mereka berasal dari mereka sendiri. Hukuman di tengah mereka berasal dari mereka. Dan memang demikian. Subhanallah. Dia mungkin di luar dianggap sebagai orang hebat, orang yang punya posisi. Ketika dia kerja dia tertekan. Allah azab dia dengan terlalu sibuk mencintai dunia, ngumpulin dunia, sehingga capek jiwanya. Wasabi'uha yang ketujuh. Orang yang terlalu mencintai dunia sampai menyebabkan dia meninggalkan akhirat, termasuk di antara ciri orang yang bodoh. Wa aqallihim aqlan, akalnya kurang. Karena dia lebih mendahulukan khayalan daripada yang hakiki. Dia lebih mendahulukan mimpi daripada kehidupan asli. Dia lebih memilih tempat teduh yang zail, yang akan hilang dibandingkan kenikmatan abadi. Dia lebih memilih negeri yang fana dibandingkan negeri yang kekal abadi, yang baqa. Wa ba'a hayatal abad, dia menukarkan kehidupan yang abadi fi arghadi aishin bihayatin innama hiya ahlamu qaumin, untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang sebenarnya hakikatnya hanyalah mimpi seorang hamba. Baik. Innal labiba bimithliha la yukhda, maka orang yang cerdas dia tidak akan tertipu untuk hal semacam ini. Wa kana ba'du salaf yatamatsalu bihadzal bait, sebagian ulama membuat sebuah bait syair sebagai berikut. Ya ahla ladzatid dunya, wahai orang yang hanya sibuk memikirkan kenikmatan dunia. La baqa'a laha inna ightiraran bidzilli zailin humkun. Ini semuanya tidak akan abadi. Orang yang tertipu dengan tempat yang sifatnya zail, yang akan hilang, adalah humkun, kebodohan. Orang yang tertipu dengan sesuatu yang fana adalah kebodohan. Qala Yunus bin Abdul A'la, kata Yunus bin Abdul A'la, ma syabihatid dunya, perumpamaan dunia ini seperti rajul yang nama, orang yang tidur, lalu dia melihat aneka mimpi dalam tidurnya. Nah, mimpi itu ketika tidur ada yang dia sukai dan ada yang tidak dia sukai. Nah, mimpi itu kan campur-campur. Dunia juga seperti itu, campur-campur. Fa bainama huwa kadzalik intabah. Begitu dia sedang bermimpi, tiba-tiba dia bangun, alias mati. Jadi dia menikmati mimpi itu. Ada yang mimpi baik, ada yang mimpi buruk, campur baur jadi satu. Begitu bangun, sudah di akhirat sekarang. Baik, kita baca sedikit di ini. Dan perumpamaan yang cukup mirip dengan dunia adalah adzillu tahsabu lahu haqiqatan tsabita, seperti payung. Adzil atau tempat berteduh.
Orang menyangka itu adalah sesuatu yang hakiki. Wa huwa fi taqallusi wa inqibadin fatatba'uhu litudrikahu fala talhaquhu. Tapi tiba-tiba payung itu copot, lalu lepas, dan dia berusaha untuk mengikutinya, tapi dia tidak berhasil mengejarnya. Atau seperti as-sarab, seperti fata morgana, di mana orang yang kehausan mengira itu adalah air, sampai ketika dia datangi, dia tidak mendapatkan apapun. Wa wajadallaha indah, dan dia jumpai ada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala akan memenuhi hisabnya, dan Allah maha cepat hisabnya. Atau seperti ajuzun syawha qabiha, seperti nenek-nenek yang sudah keriput, qabihatal mandor, enggak enak dipandang, ya. Adzarah bil azwaj, tazayyanat lil khitab, tapi dia berharap untuk bisa menikah, maka dia berdandan agar bisa dilamar dengan aneka dandanan. Wa satarat kulla qubhin, dia tutupi aneka keburukan yang melekat pada dirinya. Maka orang yang tidak bisa memandang dengan baik, faghtarra biha, dia akan tertipu dengan nenek tadi. Udah nenek tua, dandannya karena anak muda, keriputnya ditutupi. Ada seorang pemuda yang tertipu, fatalaban nikah, terus melamarnya. Faqalat la mahra illa faqdal akhirah. Lalu dunia ini mengatakan, maharnya cuma satu, kau tinggalkan aktivitas akhirat. Fa innana darratan, karena akhirat itu maduku, sainganku. Wajtima'una ghaira ma'dunin fihi, sehingga kalau kamu masih pengen akhirat, jangan dekati aku. Kita nggak bisa kumpul. Fa'athar al-khutab al-ajilah, maka si lelaki yang melamar ini lebih milih wanita tadi, yang itu hakikatnya adalah dunia. Wa qalu ma 'ala man wasala habibatahu min junahin falamma kashafa kina'aha wa halla azaraha idza kullu afatin wabilatin. Dan mereka bilang, ya selama saya bisa menggapai cintamu, maka tidak ada ruginya. Ya, yang penting aku dapat dunia. Begitu dia sudah membuka tabirnya, dan dia sudah mendekati wanita tadi, maka yang dia jumpai semua adalah afat, cacat semua. Faminhum man tallaqa wastaraha, ada yang kemudian dia menceraikan wanita tadi dan dia istirahat. Wa minhum man ikhtara al-maqam, dan ada yang tetap bertahan. Famastatammat lailatu ursihi illa bi aulin wasiyah. Ya. Sehingga di malam pengantinnya dia hanya akan diliputi dengan kerugian. Tallahi laqad adina mu'adzinuha ala ru'usil khalaik ala ghairil qalah faqama al-mujtahidun wal musallun. Demi Allah, sungguh para muadzin telah mengumandangkan di tengah masyarakat, maka orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang salat, al-musalluna laha, yang datang untuk salat, fawasilu fi talabiha al-ghadwah birrawah wa sarau laylahum falam yuhmadil qaumu as-sari inda as-sabah taru fi saydiha fama raja'a ahadun minhum illa wa huwa maksurul junah fawaqa'u fi syabakatiha fa aslamathum lidzubah. Masya Allah, ini banyak kalimat-kalimat asing yang saya baca ini. Nah, jadi pada posisi ketika dia diingatkan oleh agama, digambarkan oleh penulis sebagaimana layaknya orang yang adzan. Seperti ini gambaran dunia. Dan di situ ada panggilan adzan kepada seluruh masyarakat. Maka ada orang yang berusaha untuk tetap menjaga ketaatan.
dan dia gunakan waktu pagi dan waktu sore untuk beramal, ya. Maka tidak ada pujian bagi orang yang pagi harinya hanya tidur, ya, dan siang harinya mereka sibuk mencari dunia, ya. Maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang pulang kecuali maksurul junah atau maksurul janah, ya, kecuali sudah ada cacat pada badannya. Fawaqa'u fi syabakatiha, sehingga dia terjerat dalam jaring-jaring dunia. Fa'aslamathum lidzubah, ya, kemudian diserahkan kepada adzubah. Wallah adzubah mungkin maksudnya adalah hal yang buruk, ya. Taib. Intinya di sini penulis ingin menyampaikan satu pesan. Berbagai macam dampak buruk ketika orang terlalu mencintai dunia. Mohon diperhatikan, terlalu mencintai dunia. Bukan karena memiliki dunia. Nah, sehingga di sini kita mau coba detailkan. Cinta dengan butuh. Cinta dengan butuh. Sama atau beda? Beda, Pak. Yang benar, ya, beda. Ada yang butuh tapi tidak mencintai. Meskipun ketika mencintai karena dia merasa butuh. Baik, bisa enggak dia dalam posisi tetap butuh tapi dia enggak cinta? Bisa. Caranya coba kita lihat ini. Ini teori zuhud menurut Ibnul Qayyim. Sehingga beliau jelaskan di sini, intinya zuhud bukan masalah kaya dan miskin, karena zuhud adalah amal hati. Bisa saja orang hidup zuhud meskipun hartanya berlimpah, sebagaimana seseorang bisa menjadi manusia rakus dunia meskipun dia tidak punya apa-apa. Sulaiman adalah nabi yang zuhud walaupun beliau raja dunia. Dzulqarnain menjadi raja yang zuhud meskipun kekuasaannya mencakup seluruh daratan bumi. Prinsipnya dunia hanya di tangan dan tidak di hati. Ibnu Qayyim mengatakan, wal aslu huwa qat'u alaikil batin. Prinsipnya adalah memutus hubungan keterikatan dengan batin. Famata qata'aha lam tadurrahu alaikud zahir. Selama dia bisa putus, maka kondisi luar tidak akan membahayakannya. Famata ka'nal malu fi yadika, jika harta itu hanya ada di tanganmu, walaysa fi qalbika, dan tidak ada di hatimu, lam yadurraka walau kathur, tidak akan membahayakanmu meskipun jumlahnya banyak. Wa mata kana fi qalbika, dan kalau dunia itu ada di hatimu, darraka, maka akan membahayakanmu, walau lam yakun fi yadika minhu syai'un, meskipun di tanganmu enggak membawa apapun. Masya Allah. Kata kuncinya, dunia ada di hatimu atau tidak. Lalu Ibnu Qayyim membawakan sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Ada orang yang tanya kepada Imam Ahmad, ayakunu rajulu zahidan wa ma'ahu alfu dinar. Bisakah orang itu jadi manusia zuhud sementara dia punya harta sebanyak 1000 dinar? Bisakah jadi orang zuhud sementara dia punya harta sebanyak 1000 dinar? Coba 1000 kali 4,25 kilogram emas. Itulah 1000 dinar. Baik. Di sini saya konversi ya, kurang lebih 2,9 M itu harga dulu. Sekarang 8 M. Imam Ahmad mengatakan bisa ala syaritatin, tapi ada satu syarat. Orang bisa jadi zuhud dengan satu syarat. Alla yafraha idza zadat wala yahzana idza naqasat. Dia tidak merasa bangga ketika hartanya bertambah dan tidak sedih ketika hartanya berkurang. Walihada kana as-sahabatu azhadal ummati
ma'ama biaidihi minal amwal. Karena itu sahabat adalah makhluk yang paling zuhud meskipun mereka punya banyak harta. Ya. Jadi kata kuncinya, dia tidak bangga ketika hartanya bertambah, tidak sedih ketika hartanya berkurang. Sehingga saat ada hartanya yang hilang, bagi dia santai saja. Saat hartanya makin bertambah, duitnya makin banyak, bagi dia juga biasa saja. Itu zuhud. Kalau bisa seperti itu, zuhud. Nah, di sini ada sebuah keterangan dari Syekhul Islam. Beliau mengatakan, "Tsumma yanbaghi lahu ay ya'khudhal mala bi sakhawati nafsin." Setidaknya orang mengambil harta dengan perasaan tenang. Liyubaraka lahu fihi, agar dia diberkahi. Wala ya'khudhuhu bi israfin wa hala, dan jangan mengambilnya dengan rakus dan tamak. Bal, coba, yakunul malu indahu bimanzilatil khala. Harta itu seperti toilet. Alladhi yahtaju ilaihi, yang dia butuhkan, min ghairi ayyakuna lahu fil qalbi makana. Tapi dia tidak taruh harta itu di hatinya. Kata beliau, orang bisa zuhud terhadap harta, sikapi harta itu layaknya toilet. Kau butuh toilet, tapi kau tidak mencintai toilet. Wallahu alam. Teori yang mudah dipahami, namun perlu banyak latihan untuk mempraktekannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menjaga niat di dalam hati, lisan dan perbuatan agar menjadi amal yang diterima Allah Ustadz? Bagaimana jika diuji dengan harta agar bisa selamat di dunia dan di akhirat dengan harta yang berlimpah Ustadz? Jazakumullah khairan. Belajar untuk menjaga batin, mungkin ini bukan teori yang ringkas kemudian bisa dipraktekkan sekali, tapi itu perjalanan panjang. Sehingga saya sendiri juga sedang belajar, mungkin Bapak Ibu juga sedang belajar bagaimana bisa menjaga hati untuk selalu ikhlas, baik dalam amal perbuatan, ucapan maupun aktivitas yang lain. Yang pada prinsipnya ada satu yang perlu kita ingat. Tidak ada balasan dan pujian yang berarti bagi hamba selain balasan dan pujian dari Allah. Kalau kita bisa mengkondisikan itu, insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa lebih ringan ketika kita beramal. Dalam arti gak ngejar balasan orang, gak ngejar pujian orang. Karena bagi kita ini semuanya gak ada artinya selain balasan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika kita diuji oleh Allah dengan kekayaan? Seperti teori zuhud yang tadi disampaikan oleh Imam Ahmad. Sepanjang kekayaan itu tidak membuat kita jadi makin bangga, makin merasa hebat, merasa hidupnya terjamin dan seterusnya. Alhamdulillah, insya Allah Anda terhitung sebagai orang yang zuhud dalam urusan dunia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, sejauh mana kita boleh menikmati dunia? Benarkah statement jika kita boleh membeli barang bagus untuk kita nikmati sebagai tanda berterima kasih kepada diri sendiri Ustadz? Jazakumullah khairan. Kita boleh menikmati dunia, pertama sepanjang itu halal, satu ya. Yang kedua, bahwa dunia yang kita nikmati tidak sampai menyebabkan kita meninggalkan kewajiban. Sehingga saat Anda beraktivitas dunia tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian ada satu yang mungkin saya sarankan untuk jadi catatan.
Keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam tafsir, mudah-mudahan ada di Al-Baghawi atau Ibnu Katsir. Nah, baik, tafsir Al-Baghawi. Nah, di tafsir Al-Baghawi, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kafa sarafan alla yashtahi ar-rajulu syai'an illa ishtarahu fa akala. Cukuplah orang itu disebut boros setiap kali dia pengen sesuatu pasti dikejar untuk bisa mengkonsumsinya. Jadi mohon maaf, budak kuliner seperti ini. Pengen makan apa? Ayo geruduk-geruduk ke sana, rombongan ke sana. Pengen makan apa? Ke sana. Ini lagi musim duren, datang ke sana untuk nyari duren. Jadi bisa tercela kalau misalnya orang, saya pengen ngejar musangking, sampai datang ke Malaysia hanya untuk beli musangking. Pengen makan apa? Datang ke Korea hanya untuk makan itu. Pengen makan apa? Datang ke Jepang hanya untuk menikmati itu. La haula wala quwata illa billah. Ada orang yang sampai keluar kota hanya untuk ngejar kuliner. Wah, di sana ada makanan enak nih. Datang ke Solo, antri, udah macet di perjalanan, sampai di sana antri panjang, belum dapat meja, dia berdiri dulu. Ya, setelah dapat meja, antri pesanan, antri. Hanya untuk memperjuangkan satu kali makan, dia butuh waktu 4 jam. Saya heran kalau ada orang yang terlalu ngejar bakmi Jawa. Masya Allah. Di mana? Di sini enak. Ya, cuman korban viral. Katanya enak. Terus ditungguin. Jam 8 sampai jam 11 baru dapat. Saya dapat cerita salah satu teman tuh. Dia ngetem jam 8 sampai jam 11 baru dapat. Masya Allah. Pak, buat apa? Kenapa gak ditinggal? Udah bayar duluan. Udah tinggalin aja. Sehingga dia terbuang waktunya sia-sia, terlalu lama untuk nungguin hanya untuk mendapatkan satu porsi makanan. Kafa sarafan alla yastahi rajulu syai'an illa ishtarahu fa akala. Cukuplah orang disebut boros, setiap kali pengen sesuatu langsung dikejar lalu dia makan. Dan cukup banyak orang seperti ini keadaannya. Wallahu alam. Sehingga Anda boleh saja menikmati dunia dan kekayaan yang ada, tapi jangan sampai pada tingkatan seperti ini. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fikum. Bagaimana prakteknya dengan benar dari sebuah perkataan bahwa harta itu hanya di tangan tapi tidak di hati Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau bicara praktek, berarti kan perlu ada contoh. Intinya saat harta itu bertambah, dia nggak bangga, dia biasa saja. Sebaliknya ketika harta itu berkurang, tidak sampai membuat dia sedih. Contoh sederhana. Apa yang akan Anda alami ketika ada perabotan Anda rusak? Misalnya Anda punya piring yang paling disenangi atau gelas paling disenangi, pecah gitu ya. Sudah. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? 1, memarahi suami. 3, memecah piring yang lain. 4, gugat cerai. Ini yang mecahin suami ya. 3, misalnya keluar rumah, atau bagaimana? Atau diam saja nangis. Nah, dalam posisi ketika orang itu terlalu cinta kepada misalnya tas branded dia, sepatu branded dia, tapi tiba-tiba rusak, dan yang rusak orang lain. Misalnya yang rusak saudaranya, atau yang rusak anaknya, atau yang rusak siapapun, tetangganya misalnya. Emosi gak dia? Emosi Pak, emosinya berlebihan itu Pak.
sampai nggak diam-diam itu, masya Allah. Nah ini berarti dunia ada di hatinya. Saking cintanya dia kepada benda itu menyebabkan dia emosi ketika kehilangan dunia itu. Tapi bagi mereka yang dunia tidak hanya di dunia tidak di hati, hanya di luar. Mobilnya penyok baret, biasa aja. Nggak kepikiran. Karena dunia hanya ada di tangan, tidak di hati. Dibutuhkan kendaraan itu, tapi tidak dimasukkan dalam batin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya menemukan doa ini dan saya sangat senang Ustadz sebagai manusia yang sering terbuai dengan kehidupan dunia. Doa itu ada di surat Ali Imran ayat 147. Apakah benar doa ini bisa dipakai untuk orang yang berlebihan dalam urusan dunia Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Coba kita menuju Ali Imran ayat 147. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa mereka adalah rabbana ighfir lana dhunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan tindakan kami yang melebihi batas dalam urusan kami. Wa thabbit aqdamana, dan teguhkanlah kaki kami, maksudnya kuatkan prinsip kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Bisakah doa ini kita baca agar kita menghindari terlalu cinta dunia? Insya Allah tidak masalah. Kalau Anda merenungkan dengan seksama, seperti inilah doa orang soleh. Karena ini kan doanya orang yang berjihad di jalan Allah. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilihi. Coba kita buka. Nah, di sini. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Nah, ini. Jadi ini adalah doanya orang yang berjihad di jalan Allah, para nabi yang berperang bersama orang-orang soleh, dan mereka tidak merasa lemah ketika tertimpa aneka ujian saat di medan jihad. Misalnya ada yang sakit, ada yang apa, enggak kemudian mutung tapi tetap maju. Nah, doa mereka ini, ya Allah ampunilah kami dan dosa-dosa kami, tindakan kami yang melampaui batas, dan kuatkan prinsip kami, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang kafir. Jadi yang sedang berjihad doa seperti ini untuk mendapatkan pertolongan berupa kekuatan istiqomah dari Allah. Semangat tetap terjaga, maka tidak salah ketika kita gunakan saat kita menghadapi ujian dunia. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah sebaiknya kita menahan beramal supaya tidak masuk neraka dengan seperti penjelasan 3 golongan yang tadi Ustadz jelaskan? Apakah tidak beramal lebih selamat jika kami sering melakukan amal karena dunia Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, kalau nafsu dunianya masih dominan, kemudian hampir semua aktivitas ibadahnya diarahkan untuk mendapatkan dunia, kayak tadi ya, puasa biar rezekinya lancar, sholat tahajud biar apalagi sukses, kemudian sholat duha biar rezekinya lancar. Rata-rata kan orang Indonesia kayak gitu, rezeki aja, sampai doa minta rezeki, hanya minta rezeki aja. Jadi dalam pikirannya itulah obsesi. Sehingga untuk melihat gambaran obsesi kita, lihat doa yang paling sering kita baca. Kira-kira obsesi saya itu apa Pak? Dunia atau akhirat? Kamu doanya apa isinya? Mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa, terus minta kepada Allah kelancaran rizki, kesehatan,
kemudian diberi kebaikan dunia dan akhirat. Lalu apa lagi? Ya seputaran itu. Jadi dominan hanya minta rizki, dan itu yang paling dominan. Jadi doanya lebih kuat di bagian itu. Berarti itulah yang jadi obsesinya. Kalau itu yang jadi obsesinya, maka berlaku hadis tadi. Siapa yang dunia jadi obsesi tertingginya, maka Allah akan jadikan dia fakir. Fakir itu artinya butuh. Selalu butuh. Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Rasa fakirnya ada di depan matanya. Dia akan selalu butuh. Lalu setelah itu wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Dan dunia yang diberikan kepadanya hanya apa yang ditakdirkan untuknya, sedikit. Kenapa? Karena dia terlalu menjadikan dunia sebagai obsesinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Teman saya ketika akan berangkat tahsin qadarullah selalu ada orderan Ustadz. Beliau penjual, sehingga beliau sering izin berhalangan hadir karena saat jadwal tahsin sering bertepatan dengan orderan dadakan Ustadz. Bagaimana solusinya ya Ustadz biar tidak terlalu cinta dunia? Karena beliau galau juga jika menolak orderan karena membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya Ustadz. Tetapi beliau juga ingin berangkat tahsin. Jazakumullah khairan. Bisa nggak diganti waktunya? Jadi misalnya karena melayani orderan, sehingga dia tetap tahsin tapi cari waktu yang lain. Itu mungkin sebagai solusi, sehingga yang bersangkutan tetap dapat dua-duanya. Mungkin karena beliau harus mencukupi kebutuhan keluarga dengan kerja melayani orderan, tapi di saat yang sama tetap berusaha untuk belajar sebisanya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nenek saya berhutang ke bank dengan jaminan BPKB motor saya tanpa sepengetahuan saya, karena memang surat-surat semuanya atas nama nenek Ustadz. Suatu hari saya ingin menjual motor tersebut ke teman saya karena sangat butuh uang, dan kebetulan motor tersebut memang jarang saya pakai, dan saya katakan bahwa BPKB-nya jadi barang jaminan di bank, dan teman saya mau menerima itu. BPKB-nya nanti saja setelah nenek selesai membayar hutangnya. Apakah boleh saya menjual motor tersebut ke teman saya Ustadz? Jazakumullah khairan. Boleh, insya Allah tidak apa-apa. Dan hasil dari penjualan tadi kalau bisa dipakai menyegerakan utang nenek mungkin lebih bagus. Tapi cukup beresiko bagi pembeli ini. Nanti kalau nenek nggak bisa bayar, lalu bank mau narik motor itu, ya nanti yang jadi sasaran adalah teman Anda, karena dia yang bawa motor itu. Itu yang agak resiko. Meskipun kalau lunas ya, sehingga tidak sampai ada penarikan dari bank, transaksi yang kemarin dilakukan statusnya tetap sah. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.